Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anissa Fika Anandari dengan NPM 2413025005 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2024 kelas A. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas grafika komputer yang membahas tentang Cohen clipping. Jadi, algoritma Cohen-Sutherland adalah algoritma pemotongan garis line clipping yang digunakan dalam grafika komputer untuk menentukan bagian dari garis yang terlihat atau visible di dalam jendela tampilan. Algoritma ini bekerja dengan cara membagi ruang menjadi 9 wilayah menggunakan koordinat batas jendela yaitu ada X-min, X-max, Y-min, dan Y-max. Lalu memberikan kode biner 4 bit atau region code pada setiap titik garis. Nah, setiap bit dalam kode ini menunjukkan apakah titik tersebut berada di kiri, kanan, bawah, atau atas jendela. Kemudian, algoritma ini melakukan operasi logika OR dan AND pada region code 2 titik garis untuk memutuskan apakah garis sepenuhnya terlihat atau yang disebut visible, atau garis itu tidak terlihat sama sekali atau invisible, bahkan atau garis yang perlu dipotong atau partial visible. Nah, jika garis berada di sebagian luar jendela, Cohen-Sutherland ini akan menghitung titik potong atau intersection dengan batas jendela menggunakan rumus perpotongan garis. Nah, jadi langsung saja kita beralih ke spreadsheet latihan untuk Cohen clip ini. Jadi di sini ada garis AB yang diketahui jendelanya itu X-min-nya adalah min 3, Y-min-nya 1, X-max-nya 2, dan Y-max-nya 6. Sedangkan garis AB itu sendiri, untuk titik A-nya, XA-nya itu min 4, dan YA-nya 2. Untuk titik B-nya, XB-nya yaitu min 1 dan YB-nya yaitu 7. Nah, di sini kita akan mencari bit titik A terlebih dahulu. Nah, di sini udah ada rumusnya. Untuk bit 1 itu si X min dikurang X, untuk bit 2 itu X dikurang X max, bit 3 Y min dikurang Y, dan bit 4 Y dikurang Y max. Langsung aja kita asumsiin angka-angka dari titik A ini ke rumusnya. Jadi yang pertama itu X min dikurang X. Jadi X minnya itu min 3 dikurang min 4. Maka hasilnya, karena ini min ketemu min, jadi maka hasilnya akan berubah menjadi positif. Jadi min 3 ditambah 4, maka hasilnya adalah 1. Apabila hasilnya ini positif atau lebih dari 0, maka dia akan ditulis 1. Namun, jika hasilnya itu negatif atau kurang dari 0, maka dia akan ditulis 0. Nah, yang selanjutnya, X dikurang X max. X-nya yaitu min 4 dan dikurang X max-nya yaitu 2. Jadi, min 4 dikurang 2 sama dengan min 6. Karena min 6 ini negatif, maka di sini akan ditulis 0. Nah, yang berikutnya Y min dikurang Y. Y min di sini 1 dikurang Y yaitu 2. Maka 1 dikurang 2 sama dengan min 1. Maka dia hasilnya akan 0. Dan yang bit 4 yaitu Y dikurang Y max. Jadi Y-nya itu 2 dikurang Y max-nya 6. Maka hasilnya min 4. Dan di sini akan kita tulis 0. Nah, yang berikutnya kita mencari bit untuk titik B. Rumusnya masih sama seperti tadi, cuma yang membedakan kalau tadi kan kita cari titik A, maka dia pakainya XA dan YA. Nah, sekarang kita cari titik B, maka kita pakai angka yang XB dan YB. Jadi X min dikurang X, min 3 dikurang min 1, hasilnya min 2, dia 0. Lalu X dikurang X max, min 1 dikurang 2, maka hasilnya min 3, dia jadi 0. Dan Y min
dikurang Y 1 dikurang 7 sama dengan min 6, maka hasilnya 0. Dan yang bit 4 Y dikurang Y max itu 7 dikurang 6, maka hasilnya 1. Nah, jadi dia karena positif, jadi kita tulis 1. Selanjutnya kita akan melakukan operasi OR. Nah, kita tulis terlebih dahulu di sini untuk titik A-nya yaitu 1000 dan untuk titik B-nya yaitu 0001. Jadi A OR B sama dengan 1001. Untuk operasi OR itu sendiri yaitu apabila salah satu dari bit ini ada angka satunya, maka dia jadi 1. Ini 1001. Nah, karena operasi OR ini tidak sama dengan 0000, maka kita akan melakukan operasi AND. Di sini kita tulis terlebih dahulu untuk titik A dan titik B-nya, lalu kita akan mengoperasikan dengan AND. Nah, kalau yang AND ini dia bakal jadi 1 kalau angkanya sama-sama 1. Misal bit 1 di sini kan 0, di sini 1. Mereka ada angka 0-nya, berarti dia jadinya 0. Dan di sini bit 2-nya 0, yang bawah juga 0. Maka hasilnya 0, dan ini 0, 0, maka hasilnya 0, dan ini 1, 0, maka hasilnya tetap 0. Dia jadi 1 kalau misalkan yang atas ini 1 dan yang bawah juga 1. Nah, karena operasi AND ini sama dengan 000, maka kita akan lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu perpotongan dengan batas window. Nah, untuk perpotongan dengan batas window, di sini ada rumusnya. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, kalau bingung, Y2 ini maksudnya dia YB dan Y1 ini YA. Dan X2 ini sama dengan XB dan X1 ini sama dengan XA. Kita lihat angkanya dulu. YB dikurang YA dan XB dikurang XA. Ya, jadi 7 dikurang 2 per min 1 dikurang min 4. Maka hasilnya adalah 5/3. Nah, untuk selanjutnya kita perhatikan terlebih dahulu bit mana sih yang sama dengan 1. Karena itu yang akan menentukan garis yang berpotongan. Jika bit 1 sama dengan 1, maka dia akan berpotongan dengan batas kiri. Jika bit 2 sama dengan 1, maka dia akan berpotongan dengan batas kanan. Dan kalau bit 3 sama dengan 1, maka dia akan berpotongan dengan batas bawah. Dan apabila bit 4 yang sama dengan 1, dia akan berpotongan dengan batas atas. Jadi kita lihat dulu di bagian sini, A OR B itu 1001. Nah, kita menghitung bit itu dari belakang. Jadi yang paling belakang ini bit 1, bit 2, bit 3, dan bit 4. Nah, karena di sini yang sama dengan 1 yaitu bit 1 dan bit 4. Nah, kita tulis di sini. Karena bit 1 sama dengan 1, maka garis yang berpotongan dengan batas kiri. Ini pada garis A. Nah, di sini juga ada rumusnya. X3 ini sama dengan X min. Jadi kita tulis X min yang dari jendela tadi itu kan min 3. Nah, terus ada Y3. Nah, Y3-nya ini ada rumusnya yaitu Y1 ditambah M dalam kurung X min dikurang X1. Y1 ini kan tadi sama dengan YA ya. Dan X1 ini sama dengan XA. Jadi 2 ditambah 5/3 dalam kurung min 3 dikurang min 4. Dan hasilnya yaitu adalah 3,67. Nah, yang selanjutnya bit 4 sama dengan 1, maka garis yang berpotongan dengan batas atas. Nah, ini di garis titik B.
juga ada rumusnya, yaitu X3-nya itu X1 ditambah Y max dikurang Y1 per M. Tuh, X1 ini kan tadi XA, XA-nya itu min 1 ditambah 6 kurang 7 dibagi 5 per 3, yaitu hasilnya min 1,6. Dan untuk Y3-nya ini Y max, karena dia tadi berpotongan dengan batas atas ya. Kalau ini kan tadi dengan batas kiri, jadi dia di sininya pakainya X min. Nah, jadi titik potongnya yaitu adalah ini. Untuk A itu sendiri titik potongnya itu min 3,3,67 dan yang B min 1,6,6. Jadi garis AB ini bisa disebut juga dengan full partial visible. Selanjutnya kita aplikasikan ke GeoGebra untuk lihat visualisasi dari latihan Cohen clip yang udah kita hitung tadi. Pertama kita cari titik untuk jendelanya terlebih dahulu. Untuk jendelanya yaitu X min-nya yaitu min 3 dan Y min-nya yaitu 1. Maka titiknya dia ada di sini. X-nya min 3 dan Y-nya 1. Kita kasih titik. Sini. Nah, selanjutnya X max-nya itu 2 dan Y max-nya itu 6. Nggak terlihat. Sini. X max-nya 2 dan Y max-nya yaitu 6. Berarti dia di sini. Nah, lalu kita garis dengan poligon aja untuk gambar jendelanya atau window. Nah, jadi ini untuk windownya. Selanjutnya kita gambar garis AB-nya. Jadi garis AB-nya untuk titik A-nya itu X-nya yaitu min 4 dan Y-nya itu 2. Berarti garisnya dia di sini. Kita buat pakai titik aja dulu biar enak. Min 4,2 di sini. Nah, untuk B-nya itu min 1,7. X-nya min 1 dan Y-nya itu 7. Terlihat ya. Berarti di sini 1,7. Lalu kita garis pakai ruas garis di antara dua titik atau segmen. Nah, ini dia untuk garis AB. Ini hurufnya tidak sesuai, nanti bisa disesuaikan, bisa diganti hurufnya. Nah, jadi bisa dilihat garis AB ini full partial visible, yang mana artinya itu garis yang terpotong penuh oleh clipping window dan melintasi clipping window. Ini kan dua-duanya melintasi clipping window. Nah, habis itu kita aplikasiin titik potong yang udah kita hitung tadi. Dan untuk titik potongnya mungkin bisa kita input aja di sini. Dan kita input juga untuk yang titik potong B. Nah, jadi ini dia garis AB dan ini titik potongnya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.